Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kita sudah sampai di pertengahan bulan. Biasanya, orang-orang hanya fokus untuk mengevaluasi nilai dan target hafalan. Pernahkah kalian mengevaluasi diri kalian sendiri? Ada satu penyakit iri hati yang tidak terlihat, tapi sangat berbahaya dampaknya, yaitu iri dengki. Apa itu iri dan dengki? Iri dalam Islam disebut hasad. Hasad adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, baik itu prestasi, harta, kecantikan, atau kepintaran. Sedangkan dengki adalah bentuk iri yang lebih parah, yaitu ketika seseorang berharap nikmat tersebut hilang dari orang lain. Padahal Allah sudah membagi rezeki dan kelebihan setiap manusia dengan adil. Dalam Al-Quran, tepatnya surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasab. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Allah berfirman agar kita tidak iri terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada orang lain. Karena setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing. Hasad atau iri dengki menurut Nabi Muhammad SAW ialah seperti api yang melahap potongan kayu. Mengapa iri dan dengki berbahaya? 1. Dapat menghapus kepala. Misalnya, jika kita memiliki sebuah pahala dan kita iri dan dengki kepada orang lain, itu dapat menghapus pahala kita. Lalu, yang kedua ialah dapat membuat hati gelisah. Jika kita iri terhadap orang lain, maka itu akan membuat kita gelisah dan juga tidak enak hati. Lalu, kita akan tidak tenang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu, yang ketiga ialah merusak tali persaudaraan dan juga pertemanan. Dengan iri, kita merusak tali persaudaraan dan pertemanan. Seperti misalnya kita sudah dekat dengan seseorang, tapi kita iri kepada seorang itu, maka itu akan merusak hubungan tersebut. Lalu yang terakhir adalah menimbulkan dosa lain, seperti kita iri dan dengki dapat memicu menyakiti orang lain, membunuh orang lain, dan juga hal yang lain. Apa itu penyebab dari iri? Di sini kita akan memahami penyebab dari iri agar kita dapat menghindarinya. Yang pertama, kurang bersyukur. Seseorang akan menjadi iri ketika dia kurang bersyukur dengan dengan nikmat yang telah ia dapatkan. Tapi di sisi lain, dia melihat nikmat orang lain yang begitu banyak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya banyak sekali nikmat hingga dia kurang bersyukur, pada akhirnya jadi tidak merasakan nikmat yang telah ia rasakan. Yang kedua, membandingkan diri sendiri kepada orang lain. Diri sendiri tidak perlu dibandingkan dengan orang lain, apalagi dengan soal kecantikan, kepintaran, kekayaan, dan lain-lain. Maka setiap orang pasti memiliki kelebihan masing-masing. Tiga adalah kurang percaya diri. Kurang percaya diri juga dapat menimbulkan iri karena kadang kita tuh kurang baik, kurang cantik, kurang pintar, kurang kekayaan, atau kita tidak memiliki jabatan seperti orang-orang yang lain.
Dan itu juga bisa membuat kita menjadi iri. Padahal Allah sudah memberi kita banyak sekali kelebihan tanpa kita sadari. Yang keempat adalah cinta dunia berlebihan. Di sini adalah di mana kita tidak memikirkan akhirat. Padahal akhirat itu penting sekali. Apalagi kita sampai meninggalkan sholat, puasa, bahkan mengaji pun tidak pernah. Jadi di sini kita harus bisa menghindari keempat larangan tersebut. Cara membersihkan hati. Yang pertama adalah perbanyak bersyukur. Bersyukur bukan hanya mengucap alhamdulillah, tetapi benar-benar menyadari nikmat Allah. Hati yang fokus akan nikmat dari Allah, hati akan lebih tenang dan tidak sibuk melihat milik orang lain. Yang kedua adalah mendoakan orang yang kita iri. Ini sangat berat, tetapi ini adalah hal yang paling ampuh. Ketika kita mendoakan kebaikan orang yang kita iri, hati perlahan akan menjadi lembut. Dan doa tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri sebagai kebaikan. Yang ketiga adalah ubah iri menjadi motivasi. Kalau teman kalian berprestasi, jadikan hal tersebut sebagai semangat untuk lebih giat belajar. Bukan mendoakan dia gagal, tetapi kita juga berusaha untuk sukses. Dengan itu, iri bisa berubah menjadi energi positif. Yang terakhir adalah dekatkan diri kepada Allah. Perbanyak zikir, istighfar, dan membaca Al-Quran. Hati yang dekat dengan Allah akan lebih tenang dan tidak iri terhadap apa yang orang lain miliki. Intinya, penyakit iri dengki memang tidak dapat terlihat oleh mata, tetapi dampaknya sangat amat besar. Semoga di pertengahan ini kita tidak memiliki sifat seperti itu, karena percuma saja banyak ibadahnya, tetapi hati kita masih kotor. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.